Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang saya cintai karena Allah, yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan bersama-sama mengkaji sebuah kitab yang sangat bagus yang ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, yakni kitab Sifat Salat Nabi, atau sebagaimana judul aslinya, Sifatu Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam minat takbiri ila taslim ka'annaka taraha. Sifat salat Nabi mulai dari takbir sampai salamnya seakan-akan Anda melihatnya. Alhamdulillah, kita bisa memulai pembahasan yang sangat penting dan sangat kita butuhkan setiap harinya. Rukun Islam yang kedua, yaitu tentang salat. Dan salat ini sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan merupakan ibadah yang sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, ketika awal diwajibkannya, Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan salat wajib ini dijalankan sampai 50 kali. Itu menunjukkan betapa cintanya Allah subhanahu wa ta'ala kepada syariat salat ini. Tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala tahu kelemahan kita, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mencukupkan hanya 5 kali, namun pahalanya seperti 50 kali. Salat inilah yang nantinya akan menjadi amalan yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat. Apabila salatnya baik, maka insyaallah amalan-amalan yang lainnya juga baik. Apabila salatnya buruk, maka amalan-amalan yang lainnya tidak akan dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salat inilah yang menjadi penentu keberuntungan atau keselamatan manusia. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran, ya, surat Al-Mu'minun, Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Telah beruntung, telah selamat orang mukmin yang salatnya khusyuk. Dan salat inilah yang akan menjadi pengatur atau pengontrol hamba-hamba Allah. Apabila salatnya baik, salatnya sempurna, maka ketakwaannya akan semakin bertambah. Ketika ketakwaannya semakin bertambah, dia akan takut untuk melakukan keburukan-keburukan. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam Al-Quran, Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat ini bisa melarang seseorang dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Salat yang dimaksud oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah salat yang baik, salat yang sempurna, salat yang dihayati, salat yang direnungi, salat yang sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang akan kita bahas ini adalah kitab yang dikarang oleh ahli hadis di zaman ini yang sangat terkenal. Beliau bernama Muhammad Nasiruddin. Bapak beliau bernama Nuh Najati. Beliau berasal dari Albania. Kunyah beliau adalah Abu Abdurrahman, yaitu anak paling besar beliau yang bernama Abdurrahman, sehingga beliau kunyahnya Abu Abdurrahman. Syekh Albani dilahirkan di kota Albania pada tahun 1332 Hijriah yang bertepatan dengan tahun 1914 miladi. Dan beliau sangat terkenal dengan ketekunan beliau ketika melakukan sesuatu. Makanya ketika beliau belajar bersama ayahnya, beliau terkenal sangat tekun. Beliau ambil ilmu-ilmu ayahnya yang ketika itu bermadzhab Hanafi. Kemudian beliau juga belajar tentang jam. Beliau memperbaiki jam, dan beliau belajar ini dari ayahnya juga. Dan ketika sudah menjadi pekerjaannya, beliau sangat tekuni pekerjaan tersebut, sehingga sangat terkenal bahwa pekerjaan beliau ini sangat profesional, sangat baik ketika memperbaiki jam, dan sangat amanah. Tapi dengan berjalannya waktu, beliau tertarik untuk menuntut ilmu, terutama ilmu hadis. Sampai-sampai ketika itu, beliau seringkali tidak bisa datang ke tokonya untuk melayani orang-orang yang memperbaiki jamnya. Sampai akhirnya toko itu pun tutup.
karena kecintaan beliau kepada ilmu, apalagi terhadap ilmu hadis, terhadap hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau oleh orang tuanya ya, tidak disarankan untuk mempelajari ilmu hadis, karena dalam mazhab Hanafi ya, banyak hadis-hadis yang ditakwil oleh para pengikut mazhab Hanafi, karena memang dahulu Imam Abu Hanifah di masanya banyak sekali hadis-hadis yang lemah yang tersebar di Irak ketika itu, sehingga Imam Abu Hanifah sangat ketat sekali dalam menerima hadis-hadis Nabi SAW. Konsekuensinya beliau mempunyai hadis yang sedikit karena sangat ketat dalam menyeleksi hadis-hadis Nabi SAW, sehingga beliau banyak menggunakan qiyas. Ketika itu banyak hadis-hadis yang tidak diketahui atau tidak diterima oleh Imam Abu Hanifah rahimahullah, sehingga beliau berfatwa dengan qiyas. Dengan berjalannya waktu, pengikut-pengikutnya ini ada yang fanatik kepada Imam Abu Hanifah, kepada fatwa-fatwanya, sehingga kalau ada hadis yang datang setelah itu yang diketahui oleh para pengikutnya, banyak yang ditakwil. Karena inilah pengikut-pengikut mazhab Hanafi banyak yang tidak menyarankan untuk belajar hadis Nabi SAW. Di antaranya ayah dari Syekh Albani rahimahullah. Namun Allah Subhanahu wa taala menginginkan Syekh Albani rahimahullah cinta kepada hadis-hadis Nabi SAW. Dan beliau ketika sudah menekuni sesuatu sangat tekun sekali. Ketika belajar di Maktabah Al-Zahiriyah ya, di Damaskus, beliau sangat kuat sekali dalam membaca. Dalam sehari rata-rata beliau baca sampai 16 jam. Bisa dibayangkan 16 jam dalam setiap hari membaca kitab-kitab yang ada di maktabah ketika itu. Dan ketika itu petugas dari maktabah, karena seringnya Syekh Albani pergi ke maktabah, akhirnya apa? Diberi kunci oleh penjaga atau penanggung jawab dari perpustakaan Al-Zahiriyah, yang di sana banyak sekali kitab-kitab yang masih berupa tulisan tangan. Kalau di sana istilahnya makhtut ya. Jadi ulama-ulama dahulu mereka kebanyakan menulis dengan tangan ya, apalagi sebelum diciptakannya alat percetakan. Mereka menulis dengan tangan. Di Maktab Zahiriyah ini banyak sekali kitab-kitab yang masih demikian. Dan itu semuanya akhirnya dirapikan oleh Syekh Albani rahimahullah. Dan banyak yang beliau baca. Bisa dibayangkan ya, sampai 16 jam setiap hari rata-rata. Dan ini beliau lakukan dengan semangat karena kecintaan beliau kepada hadis-hadis Nabi SAW. Dan beliau terkenal juga dengan semangatnya beliau dalam menyebarkan ilmu. Bahkan ketika beliau menjadi dosen di Jamiah Islamiyah ya, di kota Madinah, beliau mengajar. Setelah mengajar, ada jeda, ada waktu istirahat. Beliau gunakan untuk menerima pertanyaan dan menjawab pertanyaan dari para muridnya, sehingga menjadi pemandangan yang biasa. Ketika itu, kalau Syekh Albani keluar dari kelas, Syekh Albani dikerumuni oleh murid-murid atau mahasiswa-mahasiswa yang ada ketika itu. Syekh Albani rahimahullah banyak muridnya dan termasuk ulama yang sangat diberkahi ilmunya. Walaupun beliau bukan seorang mufti dan beliau bukan seorang yang mempunyai kedudukan tinggi ya di sebuah negara, namun beliau ilmunya disebarkan oleh murid-muridnya. Dan beliau orang yang sangat miskin ya, tapi Masya Allah ilmunya sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking miskinnya beliau, kadang-kadang beliau tidak punya kertas untuk menulis karangan beliau. Kadang-kadang kertas-kertas bungkus dari makanan beliau pakai. Dan ketika itu kertas-kertas bungkus tersebut tidak ada garis-garisnya. Beliau pakai benang untuk dicelupkan di tinta, kemudian beliau buat garis-garis agar beliau bisa menulis. Banyak sekali murid-murid beliau, di antaranya Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali, di antaranya lagi Syekh Ali Hasan Al-Halabi, di antaranya lagi Syekh Muqbil, seorang ulama besar di Yaman. Begitu pula Syekh Masyhur Hasan Salman. Beliau juga terkenal ya, sangat banyak karangannya. Termasuk juga Syekh Muhammad Jamil Zinu, ini juga ulama besar di Makkah yang asalnya dari kelompok Sufi ya. Beliau dapat hidayah dan banyak karangan-karangannya yang menyinggung ya paham-paham Sufi ya. Dan sangat banyak sekali dari murid beliau. Beliau mempunyai karangan-karangan juga yang sangat fenomenal ya. Di antaranya kitab yang akan kita kaji
yang sangat ringkas tapi penuh dengan maklumat-maklumat yang sangat baik. Begitu pula silsilah al-ahadits as-sahihah, ini juga karangan yang sebelumnya belum ada ya kitab hadis seperti ini. Silsilah al-ahadits as-sahihah, banyak sekali hadis-hadis yang belum dipelajari oleh ulama-ulama hadis dahulu, beliau pelajari di sana. Beliau juga punya karangan silsilah al-ahadits ad-dha'ifah wal mawdu'ah, yang mengumpulkan hadis-hadis yang banyak tersebar, padahal hadis tersebut adalah dhaif atau bahkan palsu. Beliau juga punya kitab Irwaul Ghalil fi takhrij ahadits manaris sabil. Banyak sekali buku-buku beliau ya, dan kebanyakan dari buku beliau adalah kitab-kitab yang menjelaskan tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena memang ya beliau punya azm, punya tekad yang kuat untuk berkhidmah kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau terkenal dengan julukannya ahli hadis di zaman ini. Sampai-sampai Syekh Abdul Aziz Ibn Baz ya, Syekh bin Baz rahimahullah, beliau sangat mencintai Syekh Albani rahimahullah dan memberikan pujian yang sangat tinggi untuk beliau. Di antara pujian Syekh bin Baz rahimahullah terhadap Syekh Albani adalah perkataan beliau, "Ma ra'aitu tahta adimis sama' 'aliman bil hadits fil 'asril hadits mithla al-'allamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani." Aku tidak pernah melihat di bawah langit ini seorang ahli ilmu yang sangat tinggi keilmuannya tentang hadis di zaman ini seperti Al-Allamah, orang yang sangat alim, Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Dan Syekh bin Baz rahimahullah pernah ditanya tentang sebuah hadis yang berbunyi, "Innallaha yab'atsu li hadhihi al-ummah 'ala ra'si kulli mi'ati sanah man yujaddidu laha dinaha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada umat ini di setiap abadnya orang yang memperbarui agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya tentang hadis ini, maka Syekh bin Baz rahimahullah ya ditanya, siapakah sekarang yang pantas dengan julukan ini, pantas dengan sifat ini, yaitu orang yang memperbarui agama Allah di zaman ini. Maka Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan, Syekh Muhammad Nasiruddin. Beliau adalah Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Huwa mujaddidu hadzal 'asr fi dhanni. Dialah orang yang memperbarui agama Allah di zaman ini dalam persangkaanku. Ini pujian dari Syekh bin Baz rahimahullah yang sangat tinggi ya, sangat tinggi pujian ini. Syekh Utsaimin rahimahullah juga memuji Syekh Albani rahimahullah. Beliau mengatakan Syekh Albani adalah orang yang dzu ilmin jammin fil hadis, orang yang memiliki ilmu yang sangat banyak tentang hadis, riwayatan wa dirayah, baik dari segi riwayat maupun dari segi dirayah. Dirayah adalah pemahaman terhadap sebuah hadis. Wa innallaha qad nafa'a fi ma katabahu katsiran minan nas. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan manfaat pada kitab-kitabnya untuk banyak manusia, min haitsul ilmi, dari sisi ilmu, wa min haitsul minhaj wal ittijah ila ilmil hadis, dan dari sisi cara seseorang dalam beragama dan mempengaruhi mereka untuk mengarah, menekuni ilmu hadis. Wa hadhihi thamarah katsirah lil muslimin, dan ini merupakan buah yang sangat besar, sangat banyak bagi kaum muslimin. Dan memang ya, ilmu hadis sebelum Syekh Albani rahimahullah menghidupkannya kembali, itu tidak begitu menarik bagi kebanyakan kaum muslimin. Kemudian Syekh Albani rahimahullah menghidupkan ilmu hadis ini lagi, sehingga sekarang ilmu hadis ini menjadi banyak yang menggemarinya dan banyak ulama yang menekuni ilmu hadis ini, sehingga bisa menjadi koreksi bagi pendapat-pendapat yang dahulu seakan-akan menjadi pendapat yang tidak bisa dikoreksi, tidak bisa dipertanyakan, namun ternyata menyelisih hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk di antara sebab dikarangnya kitab ini ya, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Albani sendiri dalam kitab ini, adalah ketika itu beliau mengajarkan kitab hadis yang namanya At-Targhib wa At-Tarhib. Dan beliau di kitab itu menjelaskan tentang
keutamaan salat. Ketika beliau mengajarkan kitab tersebut, beliau melihat ya, salat ini keutamaannya sangat tinggi. Akhirnya beliau tertarik untuk menulis kitab yang menjelaskan khusus masalah salat. Tapi ketika beliau melihat kitab-kitab yang lain ya, beliau mendapati kitab-kitab tersebut kebanyakan berkaitan dengan mazhab tertentu. Kitab-kitab tersebut tidak mengambil kebaikan dari mazhab-mazhab yang lainnya. Dan di dalam kitab-kitab tersebut banyak hadis-hadis yang lemah. Akhirnya beliau menyusun kitab ini. Kitab yang mengumpulkan hadis-hadis tentang salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mewajibkan kepada dirinya untuk menyebutkan hadis-hadis yang sahih saja atau yang bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Dan beliau bertujuan Bertujuan mengumpulkan ya kebaikan dari seluruh mazhab. Seluruh mazhab yang ada ini kebaikannya dikumpulkan beliau dalam kitab ini. Makanya beliau dalam muqaddimahnya ya mengkritisi mazhab-mazhab tersebut. Mengapa tidak mengambil kebaikan dari mazhab-mazhab yang lainnya? Kenapa harus mengkhususkan pada mazhab-mazhab tertentu saja? Kenapa tidak mengambil mazhab yang lain? Seakan-akan mazhab yang lain itu adalah syariat lain. Sehingga ketika kita memilih harus memilih. Kalau misalnya memilih mazhab Syafi'i berarti seakan-akan memilih syariat Imam Syafi'i dari awal sampai akhir. Begitu pula ketika memilih mazhab Maliki, harus dari awal sampai akhir. Seakan-akan itu syariat yang berbeda-beda. Ini dikritisi oleh beliau dalam muqaddimahnya. Kemudian beliau menyebutkan ya perkataan-perkataan para imam mazhab yang mereka melarang untuk bertaklid kepada mazhab-mazhab para imam tersebut ya. Perkataan-perkataan para imam mazhab agar mengikuti as-sunnah dan tidak mengikuti perkataan-perkataan pendapat-pendapat mereka yang menyelisihinya. Ini perkataannya sangat banyak ya. Beliau sebutkan perkataan Imam Abu Hanifah, "Idza shahhal hadits fa huwa madhhabi." Apabila sebuah hadis terbukti sahih, maka itu adalah madhabku, pendapatku. Perkataannya yang lain, "La yahillu li ahadin an ya'khudha biqaulina ma lam ya'lam min aina akhadna." Tidak halal bagi seseorang mengambil pendapat kami selama dia tidak mengetahui dari mana kami mengambilnya, dari mana sumbernya, mana dalilnya. Kalau tidak tahu maka tidak boleh mengambil perkataan Imam Abu Hanifah. Begitu pula perkataannya yang lain ya, "Haramun 'ala man lam ya'rif dalili an yuftiya bi kalami." Haram bagi seorang yang tidak mengetahui dalil yang aku jadikan dasar untuk berfatwa dengan perkataanku. Kalau tidak ada dalilnya, tidak tahu dalil perkataan Imam Abu Hanifah, maka tidak boleh berfatwa dengan perkataan Imam Abu Hanifah. Fa innana bashar naqulul qaul al-yawm wa narji'u anhu ghadan. Karena kami adalah manusia, hari ini berpendapat dengan satu pendapat, besoknya bisa berpendapat lain. Intinya banyak perkataan Imam Abu Hanifah yang melarang para pengikutnya untuk mengikuti mazhabnya dengan buta, bertaklid buta. Harus tahu dalilnya. Imam Malik juga demikian ya, disebutkan perkataan-perkataan Imam Malik oleh Syekh Albani rahimahullah dalam muqaddimahnya, "Innama ana bashar ukhti wa usib." Sungguhnya aku adalah manusia biasa yang bisa salah, bisa benar. Fanzuru fi ra'yi, maka lihatlah ya dalam pendapatku. Kullu ma wafaqal kitab was sunnah fakhudhuh. Setiap pendapatku yang sesuai dengan kitab dan sunnah maka ambillah. Wa kullu ma lam yuwafiqil kitab was sunnah fatrukuh. Dan setiap pendapatku yang tidak sesuai dengan kitab dan sunnah maka tinggalkanlah. Imam Malik juga mengatakan, "Laisa ahadun ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam illa wa yu'khadhu min qawlihi wa yutrak illa an-nabi alaihi salatu wasallam." Setelah Nabi tidak seorang pun kecuali dapat diambil pendapatnya dan dapat pula ditinggalkan kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau berpendapat, kita boleh mengikuti pendapatnya, kita juga boleh menyelisih pendapatnya. Tergantung apakah pendapat tersebut sesuai dengan dalil ataukah tidak sesuai. Kalau sesuai dengan dalil kita mengikutinya. Pada hakikatnya kita mengikuti dalilnya. Kalau tidak sesuai dengan dalil, kita tetap harus mengikuti dalilnya, tidak mengikuti orang tersebut. Beliau menyebutkan ya perkataan-perkataan para imam mazhab yang mereka melarang untuk bertaklid kepada mazhab-mazhab
para imam tersebut ya. Perkataan-perkataan para imam mazhab agar mengikuti as-sunnah dan tidak mengikuti perkataan-perkataan pendapat-pendapat mereka yang menyelisihinya. Ini perkataannya sangat banyak ya. Beliau sebutkan Imam Syafi'i banyak sekali perkataan-perkataan beliau yang menjelaskan tentang hal ini. Idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqulu bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa da'u ma qultu. Jika kalian menemukan di dalam buku-bukuku ya hal yang berseberangan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berpendapatlah dengan sunnah Rasulullah dan tinggalkanlah apa yang aku katakan. Ini perkataan Imam Syafi'i rahimahullah. Fattabi'uha wa la taltafitu ila qawli ahadin. Ikutilah sunnah itu dan jangan menoleh kepada perkataan siapapun. Tidak usah memperhatikan perkataan orang lain kalau sudah ada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam perkataan yang lain, Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, "Idza ra'aitumuni aqulu qawlan wa qad shahha 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam khilafahu, fa'lamu anna aqli qad dhahab." Apabila kalian melihatku mengatakan suatu perkataan, suatu pendapat, sementara sudah ada hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bertentangan dengannya, maka ketahuilah bahwa akalku ketika itu telah hilang. Ini perkataan Imam Syafi'i rahimahullah. Kullu haditsin 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam fahuwa qawli wa illam tasma'uhu minni. Setiap hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam maka itulah pendapatku walaupun kalian tidak mendengar dari aku. Imam Ahmad juga demikian. Banyak sekali perkataan-perkataan beliau ya. Bahkan beliau melarang membukukan perkataan-perkataannya. Takut kalau nantinya pengikutnya bertaklid buta kepada beliau, tapi Allah berkehendak lain ya. Berkehendak ada mazhab Hambali. Walaupun Imam Ahmad ibn Hanbal tidak menginginkan hal tersebut, tidak menginginkan perkataan-perkataannya dibukukan, dikumpulkan. Tapi karena Allah menginginkan kebaikan untuk Imam Ahmad dan melihat keikhlasan beliau dalam beragama, akhirnya ada mazhab Hambali yang diambil dari perkataan-perkataan Imam Ahmad yang dibukukan oleh para pengikutnya ketika beliau menjawab pertanyaan, dibukukan. Di antara perkataan Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah adalah perkataan beliau, la tuqallidni, jangan engkau bertaklid buta kepadaku, wala tuqallid Malikan wala Syafi'i wala Al-Auza'i wala Ats-Tsauri wa khudh min haitsu akhadhu, dan jangan kalian bertaklid buta kepada Imam Malik, kepada Imam Syafi'i. Imam Malik, Imam Syafi'i ini gurunya Imam Ahmad, dan kepada murid-muridnya beliau mengatakan jangan bertaklid buta kepada guru-guruku, apalagi kepada beliau ya, yang murid gurunya. Kepada guru-gurunya beliau saja beliau mengatakan demikian. Jangan bertaklid kepada Imam Malik, jangan bertaklid kepada Imam Syafi'i, jangan bertaklid kepada Imam Auza'i. Ada dahulu mazhab Auza'i. Mazhab Auza'i namun hilang karena tidak adanya murid-murid yang membukukan ilmu beliau ya dan menyebarkannya kepada manusia. Wala Tsauri, jangan bertaklid buta kepada Imam Tsauri. Wa khudh min haitsu akhadhu, ambillah dari mana mereka mengambil hukum tersebut ya. Ambillah, maksudnya ambillah dari dalilnya. Kalau kalian bisa mengambil dari dalil, maka ambillah dari dalilnya. La tuqallid dinaka ahadan min haula. Perkataan Imam Ahmad, jangan bertaklid buta kepada salah seorang pun dari mereka, dari para imam-imam tersebut dalam masalah agamamu. Ma jaa'a 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi fakhudh bihi. Apapun yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau, maka ambillah. Tsumma tabi'in ba'du ar-rajulu fihi mukhayyar. Kemudian ambillah dari perkataan-perkataan tabi'in. Kemudian setelah generasi ini maka seseorang bisa memilih ya, bisa memilih untuk diikuti ataupun tidak sesuai dengan dalilnya. Intinya inilah perkataan-perkataan para imam mazhab ya. Dari 4 mazhab yang ada semuanya mengingkari taklid buta. Semuanya melarang para pengikutnya untuk bertaklid buta kepada mereka. Bahkan Imam Al-Muzani sendiri ya. Imam Al-Muzani ini murid seniornya Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Al-Muzani ketika beliau meringkas ilmu Imam Syafi'i dalam kitab beliau Al-Mukhtasar. Jadi beliau meringkas ilmu-ilmu Imam Syafi'i dari kitab-kitab beliau. Al-Um yang sangat tebal tersebut diringkas dalam ringkasan yang tipis. Ketika meringkas, beliau menulis perkataan di dalam muqaddimahnya bahwa beliau meringkas kitab ini bukan agar orang-orang bertaklid buta kepada Imam Syafi'i. Dan beliau mengatakan karena aku tahu
bahwa Imam Syafi'i melarang manusia untuk bertaklid kepadanya. Dalam mukaddimahnya beliau mengatakan seperti ini, agar mengingatkan kepada orang-orang setelahnya agar mereka tidak bertaklid buta kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan, saya meringkas ini agar orang-orang bisa berhati-hati dalam agamanya. Ini perkataan Imam Al-Muzani, murid senior Imam Syafi'i rahimahullah, ketika membuat ringkasan ilmu Imam Syafi'i rahimahullah, dan beliau beri nama kitab tersebut dengan nama Al-Mukhtasar. Setelah beliau meninggal terkenal dengan nama Mukhtasarul Muzani, yaitu ringkasannya Imam Muzani. Dan imam-imam mazhab juga demikian ya. Imam-imam mazhab apalagi di awal-awal Islam, walaupun mereka menisbahkan, menyandarkan dirinya kepada mazhab tertentu, tapi mereka tidak bertaklid buta. Kalau mereka melihat ada pendapat lain yang dalilnya lebih kuat, mereka ambil. Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa bermadhab tidaklah tercela. Bermadhab tidak tercela. Yang tercela adalah fanatik terhadap mazhab tersebut. Fanatik buta terhadap mazhab tersebut. Ada hadis yang jelas sahih yang menjelaskan hukum masalah tertentu tapi tetap mengikuti mazhab, misalnya seperti itu. Maka ini yang tercela. Karena tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih tinggi perkataannya melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali Allah Subhanahu wa taala. Semua perkataan imam apabila dibandingkan dengan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana yang lebih mulia? Mana yang lebih berhak untuk diikuti? Jelas ya, perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya di sini ingin lebih dahulu menyebutkan wasiat dari pengarang kitab ini ya. Wasiat yang ditulis di akhir hidup ya, Syekh Albani rahimahullah untuk kaum muslimin. Beliau berwasiat setelah membaca hamdalah, beliau mengatakan fawasiyati likulli muslim ala wajhil ard. Wasiatku untuk kaum muslimin di muka bumi ini, wa bi khassatin ikhwanana alladhina yusharikunana fil intima'i ila ad-da'watil mubarakah, terutama kepada saudara-saudaraku yang bersama-sama kami dalam menisbahkan dirinya kepada dakwah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dakwah sunnah ini, da'watil kitabi was sunnah ala manhajis salafis salih, yaitu mendakwahkan kitab dan sunnah sesuai dengan manhajnya para salafus salih. Usihim wa nafsi bitaqwallahi tabaraka wa ta'ala awalan. Pertama kali saya mewasiatkan kepada mereka dan kepada diriku sendiri untuk bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Thumma bil istizadati bil ilmin nafi'. Kemudian yang kedua, agar mereka terus menerus untuk menuntut ilmu ya, menambah ilmunya. Karena sebanyak apapun ya, kita berusaha untuk menuntut ilmu agama, umur kita tidak akan cukup. Ilmu agama sangat luas sekali. Makanya Syekh Albani berwasiat untuk agar kita terus menerus menambah ilmu agama yang bermanfaat bagi kita. Kama qala ta'ala wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ilmu kepada kalian. Tadi wasiatnya yang pertama apa? Takwa. Yang kedua, agar kita selalu menuntut ilmu. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah dan Allah akan memberikan ilmu kepada kalian. Wa an ya'rifu 'amalahumus shalih alladhi huwa 'indana jami'an la yakhruju an kaunihi kitab wa sunnah wa ala manhajis salafis salih. Dan agar mereka mengetahui amal-amal mereka, mengilmui amal-amal mereka. Ketika mereka beramal, maka hendaklah ya amal tersebut sesuai dengan ilmu, sesuai dengan kitab dan sunnah. Jangan sampai beramal dengan amalan yang tidak sesuai dengan kitab dan sunnah, tidak sesuai dengan manhaj para salafus salih. Wa ala manhajis salafus salih wa an yaqrinu ma'amalihim hadha wal istizadah minhu mastata'u ila dhalika sabila al-amal bihadzal ilm. Dan Syekh Albani berwasiat kepada kita ya, agar kita mengiringi ilmu kita ini dengan amal. Jangan sampai kita semangat menuntut ilmu,
tapi amal kita lemah. Tapi hendaklah kita benar-benar berusaha semaksimal mungkin untuk mengumpulkan antara ilmu dan amal, hatta la yakuna hujjatan alaihim, agar ilmu tersebut tidak menjadi bumerang bagi mereka, bagi kita saudara-saudara yang mendakwahkan dakwah sunnah ini. Wa inna ma yakunu hujjatan lahum yawma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Agar ilmu tersebut benar-benar bisa menjadi hujjah yang bermanfaat bagi mereka pada hari kiamat nanti. Hari di mana tidak ada manfaat lagi harta Di akhirat nanti harta kita tidak akan bermanfaat bagi kita, bahkan bisa menjadi beban yang sangat berat bagi kita semuanya. Begitu pula anak-anak kita. Di akhirat nanti tidak akan begitu bermanfaat bagi kita. Bahkan ada orang tua yang lari dari anaknya karena takut anaknya tersebut menuntut kezaliman yang dilakukan oleh orang tuanya kepada dia. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang mendatangi Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih, hati yang selamat. Saya di sini ingin menyebutkan wasiat dari pengarang kitab ini Wasiat yang ditulis di akhir hidup Syekh Albani rahimahullah untuk kaum muslimin. Beliau mengatakan, "Tsumma uhadhdhiruhum min musharakatil katsir mimman kharaju 'anil manhajis salafi bi umurin katsirah wa katsiratin jiddan yajma'uha kalimatul khuruj 'alal muslimin wa 'ala jama'atihim." Kemudian beliau memperingatkan kepada kita semuanya agar jangan sampai kita mengikuti orang-orang yang menyelisih manhaj salaf dalam banyak hal. Yang paling inti adalah orang-orang yang selalu mendakwahkan untuk keluar dari pemimpin kaum muslimin yang sah. Jangan sampai kita mengikuti mereka atau bekerja sama dengan mereka yang selalu mengajak kaum muslimin untuk memberontak, untuk mencela, untuk tidak taat kepada pemimpin kaum muslimin yang sah. Jangan sampai ikut mereka dan jangan sampai bekerja sama dengan mereka. Karena hal tersebut menyelisih manhaj salaf yang pertama, dan yang kedua hal tersebut akan membahayakan kaum muslimin, akan menjatuhkan mereka dalam pertumpahan darah. Dan hal tersebut juga akan sangat berdampak negatif kepada dakwah sunnah, dakwah yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Dan ini bisa kita lihat Bisa kita lihat di banyak negara. Mereka mengira kekuatan mereka sangat banyak, tapi ternyata akhirnya setelah itu dibantai oleh pemimpinnya. Dan banyak pertumpahan darah akibat dari ajakan mereka untuk memberontak, untuk mencela, untuk tidak taat kepada pemimpin kaum muslimin. Di Yaman terjadi seperti itu. Di Suriah sekarang, yang dulunya asalnya aman, jadi seperti itu. Dulunya orang bisa sholat dengan tenang, bisa berdakwah walaupun harus bersembunyi, tapi bisa berdakwah. Tapi sekarang semuanya hancur Yang asalnya kota bisa hancur sama sekali, tidak ada orang. Padahal asalnya kota dengan bangunan-bangunan yang tinggi. Banyak kaum muslimin yang tanpa dosa meninggal. Banyak dari mereka yang mengungsi, bahkan ada yang sampai ke Eropa. Ini adalah sebab akibat buruk dari pemahaman yang melenceng, yang mengajak manusia untuk tidak taat kepada pemimpin kaum muslimin yang sah Pemimpin kaum muslimin harus kita muliakan, harus kita hormati sebagaimana mereka dijadikan mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya wasiat Syekh Albani rahimahullah ini sangat penting bagi kita agar kita selalu menjaga persatuan kaum muslimin. Kita selalu taat kepada pemimpin kecuali dalam hal-hal yang bermaksiat dalam hal-hal kemaksiatan. Kita tidak taat dalam hal-hal kemaksiatan saja, tapi kita tetap mengikuti pemimpin tersebut dalam hal-hal yang lainnya yang tidak ada kemaksiatannya. Syekh Albani rahimahullah mewasiatkan, wa inna ma na'muruhum bi an yakunu kama qala alaihi salatu wassalam fil hadis sahih wa kunu ibadallahi ikhwana. Akan tetapi kami memerintahkan kepada kaum muslimin agar mereka sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih, jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Kama amarakumullahu tabaraka wa ta'ala,
sebagaimana kalian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya kaum mukminin adalah bersaudara. Fa aslihu baina akhwaykum. Maka rukunkanlah, buatlah perdamaian di antara saudara-saudara kalian. Wa alaina kama qultu fi jalsatin sabiqah wa u'idu dzalika marratan ukhra wa fil i'ada ifadah. Wa alaina an nataraffaq fi da'watina al-mukhalifina ilaiha. Dan kita diharuskan untuk selalu lemah lembut dalam dakwah kita, terutama kepada orang-orang yang menyelisihi dakwah kita. Dan beliau mengatakan di sini, saya sering mengulang-ulang wasiat ini atau pesan ini, karena dalam pengulangan ada manfaatnya untuk diingatkan terus. Dalam berdakwah, carilah cara-cara yang lembut, cara-cara yang disenangi oleh orang lain, agar mereka tertarik dengan dakwah sunnah, dakwah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an takuna ma'a qawlihi tabaraka wa ta'ala daiman wa abada. Dan hendaklah dakwah ini sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Berdakwahlah kepada jalan Rabbmu dengan cara yang hikmah, dengan nasihat-nasihat yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang lebih baik. Inilah cara yang diajarkan oleh Al-Quran, ya. Pertama, dakwai dengan cara yang lembut, cara yang disenangi oleh mereka. Tentunya cara-cara tersebut tidak ada yang menyelisih syariat Islam. Kemudian beri nasihat-nasihat kebaikan. Apabila mereka punya pertanyaan-pertanyaan, maka jawablah dengan cara yang paling baik. Kalau ada yang membantah, maka jawablah bantahan tersebut dengan cara yang lebih baik. Syekh-Albani rahimahullah mewasiatkan, wa awwalu man yastahiq an nasta'mil ma'ahu hadhihi al-hikmah huwa man kana ashadd khusumatan lana fi mabda'ina wa fi aqidatina. Dan orang yang paling pantas untuk kita perlakukan dengan cara ini, yaitu cara yang halus tersebut, adalah orang yang paling keras pertentangannya terhadap kita. Ini wasiat beliau, ya. Orang yang paling keras penentangannya terhadap dakwah ini, terhadap manhaj ini, mereka yang paling pantas untuk kita dakwahi dengan cara yang halus, dengan cara yang baik, dengan cara yang disukai oleh mereka, sehingga bisa membuka hati mereka. Hatta la najma'a baina thiqali da'watil haqqi allati imtanallahu azza wa jalla biha alaina wa baina thiqali uslubid da'wah ila Allah azza wa jalla. Kalau kita berdakwah dengan baik, maka dakwah kita ini yang berat bisa diterima dengan lebih ringan oleh mereka. Jangan sampai kita mengumpulkan dua hal yang berat, karena kebenaran ini berat, ya. Jangan sampai kita sampaikan sesuatu yang berat ini dengan cara yang berat juga. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya, di dalam surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa ta'ala akan melemparkan kepadamu perkataan yang berat. Kebenaran itu berat. Berat untuk diterima, berat juga untuk diamalkan. Makanya jangan sampai kebenaran yang sudah berat ini kita sampaikan kepada orang lain dengan cara yang memberatkan, dengan cara-cara yang tidak baik, sehingga hatinya semakin tertutup. Sudah yang disampaikan adalah sesuatu yang tidak disenangi, dengan cara yang tidak disenangi juga. Makanya jangan sampai kita kumpulkan dua hal yang sangat berat ini. Kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk menyampaikan dakwah yang hak ini, yang memang berat dijalankan oleh manusia, dengan cara yang sebaik mungkin, sehingga cara-cara tersebut bisa membuka hati mereka, dan akhirnya mereka bisa sadar dan dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa arju min ikhwanina jami'an fi kulli biladil Islam
an yata'addabu bihadhihi al-adab al-islamiyyah, thumma an yabtaghu min wara'i dhalika wajha Allah 'azza wa jalla la yuriduna jazaa'an wala syukuran. Saya berharap dari seluruh saudara kami yang mengusung dakwah sunnah ini, dakwah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di semua negara Islam, agar mereka melakukan atau mempraktekkan adab-adab Islam yang baik ini, dan agar mereka hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dalam usahanya, ya. Jangan sampai mengharapkan harta atau mengharapkan pujian orang lain atau hal-hal dunia yang lainnya. Dalam berdakwah hendaklah kita mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan balasan dari mereka. Inilah wasiat yang mulia yang saya lihat sangat penting untuk saya sampaikan, apalagi kita akan membahas kitab yang beliau tulis, dan ini sebagai pengingat kepada kita semuanya, ya. Wasiat yang pertama, wasiat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, menuntut ilmu terus, ya. Selalu menuntut ilmu, ya. Karena dengan menuntut ilmu inilah ketakwaan kita akan selalu terjaga dengan baik. Kemudian yang ketiga, mengimbangi ilmu dengan amal. Kemudian yang keempat, ketika berdakwah, maka pakailah cara-cara, gunakan cara-cara yang halus, cara-cara yang disukai oleh orang yang kita dakwahi, agar dakwah ini bisa diterima dengan baik. Jangan sampai kita mengumpulkan antara beratnya kebenaran dengan beratnya cara kita menyampaikan. Sekian apa yang bisa ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu taala a'lam, wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahirabbil alamin.